Para siswa dan siswi SMA Kolese Gonzaga yang kami cintai, dan para orang tua siswa yang kami hormati. Pada setiap tahun SMA Kolese Gonzaga selalu mengadakan kegiatan EduFair, di mana di dalam kegiatan EduFair ini kami mengundang beberapa perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta untuk berkenan mempresentasikan program-program yang mereka miliki. Maka diharapkan melalui kegiatan EduFair ini, teman-teman khususnya angkatan ke-32 SMA Kolese Gonzaga akan mendapatkan kekayaan informasi, kedalaman informasi, dan juga wawasan terkait dengan perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Maka diharapkan teman-teman sungguh-sungguh jeli untuk memilih dan memilah kira-kira teman-teman ke depan akan melanjutkan studi kemana. Dengan pertimbangan faktor ekonomis yang kita alami saat ini di tengah pandemi, tentu membuat teman-teman semakin selektif di dalam memilih perguruan tinggi mana yang nanti akan teman-teman minati. Maka sekali lagi, meskipun di tengah pandemi ini, kami percaya teman-teman akan berhasil mendapatkan informasi secara mendalam lewat kegiatan EduFair kita bersama tahun 2020 ini. Maka diharapkan teman-teman sungguh-sungguh aktif untuk mencari informasi yang teman-teman butuhkan sesuai dengan minat yang Anda miliki masing-masing. Maka sekali lagi, selamat berproses di dalam kegiatan EduFair tahun 2020 ini. Semoga teman-teman berhasil dan sukses meraih cita-cita yang Anda harapkan bersama. Sekali lagi, Profesiat dan selamat berproses di dalam kegiatan EduFair 2020. Terima kasih. Oke, berikut tadi video pengantar dari Pater Kepala Sekolah kita. Sekarang kami serahkan kepada Mr. Lindo dan Mr. Noven untuk presentasi dari I3L. Silakan, Mr. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Ibu Yasinta dan juga Bapak Pater atas kesempatan yang telah diberikan kepada I3L dan juga ISB untuk mempresentasikan program studi yang ada di I3L dan ISB. Dan juga buat teman-teman dari SMA Kolese Gonzaga, selamat siang nih semuanya ya. Semoga masih tetap semangat nih walaupun kita dalam masa pembelajaran online nih. Saya tahu mungkin pasti pada kangen sama teman-temannya, kangen sama gurunya ya. Dan di mana seharusnya kita bisa bertemu langsung, cuman karena ada pandemi ini, jadi kita cuma bisa bertemu melalui online seperti itu teman-teman. Oke, baiklah mungkin saya langsung saja untuk mempresentasikan untuk program I3L dan ISB-nya. Oke, sebelumnya aku lupa memperkenalkan diri nih. Oke, perkenalkan aku adalah Lindo ya. Aku adalah tim admission dan juga di sini ada Kak Noven juga. Kami berdua adalah tim admission dari I3L dan juga ISB Campus Pulau Mas, Jakarta Timur. Baiklah, aku mungkin izin saja untuk share screen-nya. Sebentar. Oke. Oke, mungkin teman-teman semuanya udah bisa lihat screen-nya ya? Sudah ya, oke. Baiklah, nah, oke sebelumnya teman-teman, sekali lagi aku jelaskan bahwa kita I3L dan ISB adalah international institution yang berlokasi di daerah Jakarta Timur, teman-teman. Gitu, dan di sini kita, buat teman-teman yang mungkin udah pernah dengar tentang I3L ya, bahwa I3L itu hanya fokus di bidang life science saja atau hanya untuk anak student IPA saja, itu tidak benar teman-teman, karena kita ada jurusan yang namanya I3L School of Business atau ISB, seperti itu. Oke, mungkin langsung saja nih kita ke campus tour. Mungkin buat teman-teman nih yang belum pernah atau baru dengar-dengar aja tapi belum pernah visit ke kampus secara langsung, ya, belum tahu fasilitasnya ada apa aja, biasanya teman-teman nih dari tahun ke tahun biasanya nanti bisa visit langsung nih kampus I3L, cuman karena pandemi gini, jadi mungkin lihat melalui virtual dulu kampus turnya dulu aja ya. Nanti kalau teman-teman misalnya mau visit, bisa janjian gitu, tapi tetap dengan protokol kesehatan yang ketat. Demikian teman-teman. Oke, selamat menyaksikan.
Hi, I'm Gabriela from Biotechnology 2018. And I'm Jeremy from Food Science 2018. Welcome to I3L. Today, we're going to show you how it looks like in our campus. Let's go! So when you enter I3L, the first thing you see is the lobby. We have a pool table, we have a ping pong table. We usually wait between classes in our locker. Enough of that, let's go to the admission office. Welcome to the admission. Here you can ask a lot more about study program, registration, and scholarship. Another thing we'd like to do in the admission office is we'd like to talk with our lecturers, consult, talk about our projects and our study programs as well. What do you do, Hyuji? I was consulting with Ms. Solmus just now. Oh yeah? Yeah, about the biocellulose thing. Alright, so usually we can call our lecturers and they'll come right out, but we can't get inside, so... yeah, we'll stay out here. This is our international office. When you get to the international office, our staff will help you about information about WB programs, student exchange, worldwide internship, and other exciting programs that you want to know about. Let's go. So here's our cafeteria, where we can get healthy foods and delicious food. We usually also do group works here. We hang with our friends after class and we just chill out here. And do gossip too. Let's check it out. This is our gym. You can burn some calories. Or if you have some free time, if you want to work out, you can do it here. Welcome to our second floor. We have plenty of classroom, aquarium, and theater. The rooms are all equipped with modern facilities to support our learning experiences. You can also book these rooms if you have clubs, communities, or if you want to study with your friends. Alright, now that we're done here, let's go to the next floor. Welcome to the third floor. Here we have state-of-the-art laboratories, which you can use to support your experiments, research, which is also a highlight if you want to study at I3L. Worry not, because our facilities are all accredited by Khan. We have over 11 special laboratories for you to use with sophisticated instruments to support your study. Hey, don't forget to wear your lab coat. Right, don't forget to wear your lab coat. This is our lab. It gets busy during these times. Yeah, there's a lot of projects, internships, and usually our lab sessions can last up to 4 or 5 hours, so we get out when it's dark. Should we check out the lab? Sure. Now we're on the fourth floor. Pretty much we have the same classes on the second floor, but we have computer labs here for you to do all your computer stuff. If you go into bioinformatics, you might need programming, so you might need this room. So we are in the library. We have several rooms for discussion where we can have a discussion with our faculties, friends on some projects. We also have a lot of books if you want to borrow or if you want to chill as well as study. Library is definitely the place to go. This is our sixth floor. We have also laboratories here, and you can spend your first and second year in the teaching lab. So it's not only the teaching lab, we also have other labs like the sensory lab. We also have a dark room there if you want to look through the cells and experiments that you did in this teaching lab. Let's check it out. So this is our teaching lab where we spend most of our time in the first and second year. So we usually do general stuff here. This can fit a lot of people, around 2 classes at the same time. So we do a lot of our lab activities right here. Let's check it out. Now, on the 6th floor, we also have pilot plant. That's where food technologists study new methods to make food better, as well as study the science behind food. After the food is made, we test it in a sensory lab to take some sensory tests. Yeah, so you can get free food here while also studying science.
This is our 7th floor, where we have auditorium and free spaces here for our clubs and communities activity. The free space is also used when Student Council makes a lot of events. So no worries, because I3L has a lot of free spaces. Let's go. This is our auditorium where we held our big classes, conferences, and annual events. So at the end of every year, usually the Student Council makes an annual event where students can participate as well as perform. Check it out. That's it for our campus tour. We hope you know I3L better now. See you in I3L. Oke, baiklah teman-teman, tadi adalah sedikit gambaran nih mengenai I3L dan juga ISP Campus, seperti itu. Nah, kita masuk ke program studinya. Mungkin teman-teman yang belum tahu nih apa aja program studi yang ada di I3L, seperti yang aku sebutkan sebelumnya, kita ada 2 fakultas, yaitu School of Life Science dan juga School of Business. Untuk School of Life Science kita ada Bioinformatics, Biomedicine, Food Science and Nutrition, Biotechnology, Food Technology and Pharmacy. Sementara kalau untuk I3L School of Business, kita ada Business Entrepreneurship, ada Creative Digital Marketing, International Business Management, dan juga International Applied Accounting. Gitu. Oke, kita langsung saja masuk ke program pertama, yaitu Bioinformatics. Apa sih Bioinformatics itu? Mungkin teman-teman banyak nih yang belum pernah dengar mengenai jurusan Bioinformatics atau bahkan belum familiar. Seperti itu ya. Nah, jadi Bioinformatics ini adalah gabungan dari 3 major, teman-teman, yaitu antara Mathematics or Statistics, lalu juga ada Biology, dan juga Computer Science. Atau mungkin untuk simpelnya ini adalah IT in Biology. Seperti itu, teman-teman. Lalu, untuk apa aja nih Bioinformatics ini bisa digunakan? Yang pertama, Bioinformatics ini bisa digunakan untuk yang namanya mempercepat proses penelitian, ya, pengolahan big data, ya, di mana biasanya tuh data-data penelitian itu berjumlah sangat besar sekali ya, dan nanti itu yang akan diolah oleh Bioinformatics, di mana nantinya bisa mempercepat proses penelitian tersebut, gitu. Yang mana nantinya biasanya proses penelitian itu butuh waktu yang panjang, tapi dengan Bioinformatics proses tersebut bisa dipercepat, gitu. Tidak hanya itu aja, tapi juga bisa yang namanya disease prediction. Jadi bisa memprediksi penyakit apa nih yang bakal ada dalam tubuh teman-teman nantinya apabila berdasarkan pada gen dan juga DNA dari teman-teman sendiri. Seperti itu. Lalu juga ada yang namanya bisa digunakan untuk personalized medicine, di mana teman-teman bisa menentukan nih apa sih obat-obatan yang paling cocok buat diri teman-teman nantinya berdasarkan juga DNA dan gen teman-teman nantinya. Seperti itu. Lalu juga bisa yang namanya improving the quality of animal species, lalu juga di finding new biodiversity. Jadi sebenarnya nih kegunaannya banyak sekali, teman-teman. Seperti itu. Nah, dari tadi teman-teman bisa lihat ya, bahwa salah satu kegunaannya Bioinformatics ini bisa mempercepat proses penelitian. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa Bioinformatika, open source, dan dokter masa depan. Dan seperti aku bilang, yang namanya personalized medicine atau disease prediction. Gitu ya. Lalu juga peran Bioinformatika dalam pencarian obat virus corona. Nah, jadi seperti aku bilang, di mana biasanya pencarian obat virus corona ini biasanya butuh proses penelitian yang panjang, teman-teman. Tapi dengan adanya Bioinformatics, proses penelitian ini bisa dipercepat. Gitu. Lalu juga COVID-19, Bioinformatika, dan Herbal Indonesia, yang mana nanti bisa digunakan untuk mempercepat proses penelitian untuk menemukan obat-obatan baru atau vaksin-vaksin baru. Seperti itu. Dan ini adalah Bioinformatics ya, di mana sebenarnya Bioinformatics adalah karir yang lagi hype, kalau lagi booming banget nih di luar negeri, teman-teman. Di mana untuk salah satu job karirnya yaitu sebagai data scientist, itu annual fee-nya atau paycheck-nya itu sangat tinggi sekali, teman-teman. Mencapai 117.000 US dollar. Seperti itu, teman-teman. Lalu juga teman-teman bisa lihat di sini ya, bahwa one and only untuk jurusan Bioinformatics itu hanya ada di I3L. Gitu. Jadi teman-teman nanti boleh browsing nih kalau misalnya mau cari jurusan Bioinformatics di Indonesia. One and only hanya ada di I3L kalau untuk di Indonesia. Gitu. Lalu juga untuk prospek karirnya di Indonesia ya, kalau tadi teman-teman bisa lihat kalau di luar negeri itu prospek karir banyak sekali, bisa menjadi data scientist, database developer, biological IT, dan banyak lagi yang lainnya, teman-teman. Sementara kalau untuk di Indonesia, teman-teman nanti bisa bekerja di medical school ya, bisa bekerja sebagai seorang researcher juga di BBL Kementan, atau di Bio Farma atau pharmaceutical industry. Gitu, teman-teman. Lalu kita masuk ke program kedua yaitu biomedicine. Nah, apa sih biomedicine ini? Gitu. Apa perbedaannya dengan medicine atau kedokteran? Gitu. Oke, sebenarnya ini adalah hal yang hampir sama, teman-teman. Perbedaannya di mana nanti akan aku jelaskan. Oke, jadi biomedicine ini adalah ilmu yang pelajari yang fokusnya kepada kesehatan manusia. Gitu. Di mana nanti teman-teman akan belajar nih mengenai kesehatan manusia, dimulai dari hal yang terkecil yaitu molekul dan sel,
Semuanya nanti akan teman-teman pelajari. Gitu. Nah, di sini bisa teman-teman lihat nih, courses-nya apa aja nih yang ada di biomedicine. Teman-teman di sini belajar segala suatu ilmu tentang kesehatan manusia, dimulai dari imunologi, neurobiology, developmental biology, oncology, infectious disease, epidemiology, dermatologi and cosmetic, genetik, dan juga metabolic disease. Jadi semuanya akan dipelajari nih teman-teman nantinya mengenai kesehatan manusia. Gitu. Oke, dan ini adalah concern-nya biomedicine seperti yang aku bilang ya. Dimulai dari hal yang terkecil yang ada dalam tubuh manusia, yaitu molekul dan sel, ya, lalu mulai sampai dengan jaringannya, sampai kepada organnya, jaringan organ, hingga organismenya itu sendiri, yaitu manusia. Semuanya nanti akan teman-teman pelajari. Seperti itu. Dan nanti di semester 5, teman-teman akan separate into 2 streaming ya. Yang pertama ada streamingnya tumor biology, buat teman-teman yang tertarik belajar mengenai cancer, bisa join di tumor biology streaming. Atau buat yang tertarik belajar mengenai virus ya, atau yang biasa kita sebut dengan virologi, itu nanti teman-teman bisa join di infectious disease. Itu teman-teman. Jadi ada 2 streaming, tumor biology and infectious disease. Lalu ini adalah skop pengobatan. Seperti yang tadi aku bilang, apa sih perbedaannya ya? Nah, sebenarnya biomedicine dan medicine ini dia berada dalam satu skop, yaitu skop pengobatan. Di mana biomedicine dia bertugas untuk namanya research, menemukan obat-obatan baru, vaksin-vaksin baru, penyakit-penyakit baru, terapi-terapi baru, ya, yang mana nanti akan diteruskan oleh farmasi, di mana farmasilah yang akan memproses menjadi bentuk fisiknya, baik itu obatnya apakah seperti bentuk sirup, tablet, atau pil, puyer, dan lain-lainnya, itu diproses di farmasi, teman-teman. Setelah dari farmasi, baru nanti ke medicine atau kedokteran. Dan medicine lah yang akan memberikannya kepada konsumen berdasarkan analisa dan juga kebutuhan pasien. Nah, dari situ mungkin teman-teman udah bisa lihat ya dari apa perbedaan antara biomedicine dan medicine. Seperti itu. Nah, ini adalah perbedaannya teman-teman. Gitu. Jadi tadi telah aku jelaskan bahwa untuk medicine dan kedokteran dia lebih deals kepada patient, in touch dengan patient, lebih fokus kepada penanganan klinis, menganalisa kebutuhan pasien serta mendesain untuk treatment pasien seperti apa. Itu medicine atau kedokteran. Sementara kalau biomedicine dia lebih dealnya kepada molekular aspek. Ya, lalu juga discover disease marker, menemukan obat-obatan baru, penyakit-penyakit baru, terapi-terapi baru, dan vaksin-vaksin baru. Itu adalah biomedicine. Jadi kalau medicine atau kedokteran dia in touch dengan pasien, sementara kalau biomedicine dia lebih kepada research. Jadi lebih banyak di belakang layar nih teman-teman. Nah, jadi biomedicine dia lebih into research gitu, tidak seperti medicine atau kedokteran yang in touch dengan pasien. Seperti itu. Lalu ini adalah beberapa produk-produk yang bisa dihasilkan dari biomedicine, teman-teman. Banyak sekali. Seperti yang aku bilang, teman-teman bisa menciptakan yang namanya terapi-terapi baru. Ada gene terapi, lalu juga ada vaksin, kemudian protein, dan lain-lainnya. Lalu juga bisa menciptakan yang namanya drug target dengan farmasi, seperti yang aku bilang, menciptakan obat-obatan baru. Lalu juga non-medicine biological system based product, seperti DNA or RNA product. Lalu juga ada protein-related product, dan juga bioanalytical based product, biomarker, and forensic. Jadi banyak kali nih produk-produk yang bisa diciptakan dari biomedicine. Dan ini adalah prospek karirnya teman-teman. Di mana teman-teman bisa menjadi seorang healthcare scientist, researcher, QA specialist dan QC specialist, medical advisor, application specialist, production specialist, biomedical consultant, dan banyak lagi yang lainnya. Seperti itu. Lalu ini adalah kemarin ya, yang digalang oleh I3L ya selama masa pandemi corona ini, di mana kita menggalang yang namanya Indonesia Pasti Bisa. Di mana kita menggalang dana, lalu juga dana tersebut kita buat menjadi sebuah alat test kit jenis PCR untuk COVID-19. Yang mana nanti tes kit corona ini kita sebar ke rumah sakit yang membutuhkan. Ya, lalu di sini juga bisa teman-teman lihat ya bahwa beberapa berita tentang I3L di media massa, ada I3L bantu pemerintah produksi tes kit corona jenis PCR, lalu juga ada I3L kembangkan riset penanganan COVID-19, serta I3L dan Kalbe Pharma kerjasama cegah penyebaran COVID-19. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya nih setelah tadi lihat fasilitas di laboratorinya. Kok laboratorinya ini bagus banget nih gitu. Semuanya high tech dan teknologi tinggi gitu. Nah, ini kampusnya siapa? Ini adalah kampus dari Kalbe Pharma, teman-teman. Seperti itu. Oke, dan ini ada beberapa piagam penghargaan yang telah didapatkan oleh I3L ya dari lembaga Dikti, di mana kemarin kita mendapatkan piagam penghargaan atas kontribusi serta kegiatan kerelawanan. Gitu, di mana kita mengadakan pemeriksaan COVID-19 bekerjasama dengan Kalbe Pharma, ya, lalu kita juga mengadakan inovasi-inovasi dalam pencarian obat virus corona ini, sehingga kita mendapatkan piagam penghargaan dari lembaga Dikti. Seperti itu, teman-teman. Lalu kita masuk ke program berikutnya, yaitu farmasi. Gitu. Farmasi, apa sih itu farmasi? Mungkin teman-teman udah pada tahu semua ya farmasi itu apa.
berhubungan dengan obat-obatan, pembuatan obat-obatan, mentransformasi form obat menjadi dosis, itu juga dihandle farmasi, dan itu adalah sangat penting teman-teman, karena kalau misalnya terjadi kesalahan dosis itu sangat berbahaya sekali teman-teman, seperti itu. Nah, lalu kalau di I3L yang dipelajari apa aja sih gitu. Nah, ini ada beberapa number of pharmaceutical related industry, di mana ada cosmetic industry, pharmaceutical industry, lalu juga ada traditional medicine industry. Nah, teman-teman akan belajar di sini semuanya tentang hal ini. Lalu juga di sini bisa teman-teman lihat ya, bahwa untuk job opportunity bagi seorang farmasis tidak harus menjadi seorang apoteker, teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya yang pernah dengar berita, oh kalau ambil jurusan farmasi berarti bakalan harus jadi apoteker ya? Itu nggak benar teman-teman. Itu adalah salah satu optionnya. Gitu. Optionnya apabila teman-teman mau jadi seorang apoteker itu bisa. Teman-teman nanti tinggal ambil aja sekolahnya setahun lagi untuk ambil gelar apotekernya setelah lulus dari jurusan farmasi. Gitu. Nah di sini bisa teman-teman lihat bahwa untuk apoteker nih di Indonesia masih sangat dibutuhkan sekali nih teman-teman. Di mana rasio apoteker versus penduduk Indonesia itu adalah 1 berbanding 4.000. Ya. 4.463. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa satu orang apoteker akan melayani kira-kira 4.463 rakyat Indonesia. Sementara menurut standar WHO itu sebenarnya ada 1 berbanding 2.000. Jadi udah over capacity ya teman-teman ya. Jadi di sini bisa teman-teman lihat bahwa Indonesia masih sangat banyak membutuhkan apoteker-apoteker seperti itu. Dan yang tadi aku bilang bahwa untuk job opportunity-nya teman-teman nggak harus jadi apoteker. Gitu. Tapi kalau misalnya mau jadi apoteker, silahkan. Kalau misalnya teman-teman nggak mau jadi apoteker atau mau jump in langsung ke dunia industrinya atau dunia bisnisnya, itu bisa. Untuk job opportunity-nya teman-teman bisa bekerja di bagian QC, quality control, R&D, research and development, PPIC, ya, regulatory, packaging, bahkan sales dan marketingnya. Atau mungkin teman-teman mau jump into other setting. Teman-teman tidak mau bekerja di dunia industri, mau bekerjanya mungkin di dunia akademis, bisa. Atau teman-teman mau bekerja sebagai researcher, juga bisa. Atau sebagai chemical and pharmaceutical supplier. Jadi job opportunity-nya luas, teman-teman. Tidak harus jadi apoteker. Seperti itu. Lalu kita masuk ke program berikutnya, yaitu bioteknologi. Ya, apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita menggunakan living system and organism untuk menciptakan sebuah produk. Ya, di mana banyak sekali nih produk-produk yang bisa diciptakan melalui proses bioteknologi. Seperti salah satu contohnya dari segi makanan ada cheese, ya, atau untuk yang paling simpelnya ada tahu dan tempe melalui proses fermentasi. Itu adalah proses bioteknologi. Lalu juga ada yang namanya biofuel, di mana teman-teman nanti bisa sekarang lagi dilakukan juga risetnya ya untuk menciptakan biofuel atau bahan bakar yang nantinya bisa diperbaharui dari proses bioteknologi. Gitu. Lalu juga dari segi medisinnya, teman-teman mungkin pada dengar yang namanya obat insulin untuk diabetes, itu diprosesnya juga melalui yang namanya proses bioteknologi, teman-teman. Gitu. Oke, nah seperti dari aku bilang ya, bahwa untuk bioteknologi ini bisa diaplikasikan teman-teman untuk menciptakan produk di berbagai macam bidang. Salah satunya adalah bidang agriculture. Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya varietas bibit unggul, atau juga mungkin seedless ya, jadi buah-buahan tanpa biji, semuanya bisa diciptakan melalui proses bioteknologi dalam bidang agriculture. Lalu dalam bidang medicine atau pengobatan, ada yang namanya insulin production, ya, obat-obatan diabetes, lalu juga ada gene therapy, serta molecular diagnostic. Lalu kalau dalam segi food technology, ada fermentation food, ya, seperti cheese, wine, beer, atau tahu tempe untuk yang simpelnya. Lalu juga dalam environmental technology, juga bisa seperti penjernihan air, lalu yang namanya waste minimization, gitu. Jadi pengurangan sampah itu juga bisa melalui proses bioteknologi. Di mana di I3L kita juga sudah ada program yang namanya waste management, di mana kita menghandle ya, mengatur agar waste dari kampus kita itu null waste atau zero waste, di mana nanti sampah-sampah organik ada di kampus kita proses lagi, kita daur ulang menjadi sebuah pupuk kompos yang digunakan untuk project rooftop garden yang ada di rooftopnya I3L. Itu adalah proyeknya student biotechnology. Seperti itu teman-teman. Lalu next untuk bidang pekerjaannya ya, karena seperti aku bilang bahwa untuk applicable-nya ini untuk bioteknologi ini sangat luas sekali teman-teman. Teman-teman nanti bisa bekerja di medicine atau di medicine company ya, atau di rumah sakit bisa, atau lembaga-lembaga penelitian yang berhubungan dengan medis itu bisa, atau di food and agriculture juga bisa, energy and chemical juga bisa karena nanti bisa menciptakan yang namanya biofuel, atau di animal husbandry. Jadi banyak sekali nih teman-teman job opportunity buat teman-teman nantinya. Gitu. Dan bioteknologi ini juga paling banyak nih teman-teman yang mendapatkan yang namanya dana funding. Biasanya itu dari dunia internasional dan juga dari dunia industri.
untuk teman-teman nantinya menciptakan sebuah produk-produk yang kreatif dan inovatif melalui proses bioteknologi. Seperti itu. Next, untuk career option-nya atau opportunity-nya, karena tadi aku bilang ya, applicable-nya itu di bidang yang luas ya, bisa di waste management, lalu juga bisa di medicine, food, ada bisa di agriculture, serta di food juga, maka untuk career option-nya juga luas sekali teman-teman. Gitu. Teman-teman bisa menjadi seorang scientist atau akademis kalau misalnya mau mengajar atau menjadi seorang researcher, atau berjumpa langsung ke dunia industri, dalam tentu saja bioteknologi industri, atau misalnya menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha, ya, yang memasarkan produk-produk yang dihasilkan dari produk bioteknologi, itu juga bisa teman-teman. Jadi career option-nya ini luas sekali, seperti itu. Kalau untuk di industrinya, teman-teman bisa bekerja sebagai research and development, bisa bekerja sebagai produk spesialis, regulatory officer, quality control, quality assurance, dan banyak lagi yang lainnya. Seperti itu. Oke, lalu kita masuk ke food science and nutrition, ya, dan kita juga ada food technology. Nah, apa nih perbedaannya nih antara food science and nutrition serta food technology? Nah, mungkin dari kata-katanya teman-teman juga udah pasti tahu ya. Kalau untuk food science and nutrition itu dia lebih kepada komposisi dan nutrisi yang terkandung dalam makanan. Sementara kalau food technology itu lebih kepada proses pembuatan makanan sampai dengan proses pengemasannya hingga produk tersebut sampai di tangan konsumen, tidak berkurang kualitas, tidak berkurang gizi dan juga rasanya. Sehingga sampai di tangan konsumen itu dengan keadaan terbaik untuk dikonsumsi. Seperti itu teman-teman. Itu adalah perbedaan antara food science and nutrition serta food technology. Untuk lebih jelasnya mungkin seperti ini. Mungkin apa itu food science? Oke, tadi aku bilang food science lebih kepada komposisi dan nutrisi yang terkandung dalam sebuah makanan. Contohnya, ini kita ambil produknya adalah susu. Yang dibahas oleh food science itu adalah formula dari susunya tersebut. Lalu juga memprosesnya, ya. Lalu juga bagaimana mengimprove makanannya. Mulai contohnya misalnya dari susu. Mulai dari susu biasa saja, lalu ada kebutuhan untuk para pengkonsumsi susu yang tidak mau terlalu banyak konsumsi susu karena takut gemuk. Diciptakanlah yang namanya low fat milk atau susu bebas lemak. Atau buat para lansia atau lanjut usia yang butuh susu berkalsium tinggi, diciptakanlah high calcium milk gitu. Itu adalah yang diciptakan di food science. Atau misalnya lebih membahas pada nutrition label dan claim standarnya, ya. Lalu juga menciptakan rasa yang enak sehingga bisa diterima oleh konsumen. Jadi itu masuk ke food science juga. Gitu. Lalu juga microbial standard check to meet the regulation, serta sensory evaluation and product test for to targeted consumer. Gitu. Jadi semuanya yang dipelajari food science adalah hal-hal yang tadi aku sebutkan. Lebih kepada komposisi dan nutrisi yang terdapat pada sebuah makanan. Ya. Lalu kalau food technology, ini adalah bagian dari food science. Di mana tadi kalau sudah diproses formulanya oleh food science, lalu juga untuk produk yang sudah diimprove oleh food science, yang memproses menjadi bentuk fisiknya adalah food technology. Nah, concernnya food technology adalah dalam hal pengemasan, ya, pembuatan proses makanan, pengemasan hingga produk tersebut sampai di tangan konsumen tanpa berkurang kualitas, tidak berkurang juga gizinya, ya, dan nutrisinya, sehingga produk tersebut sampai di tangan konsumen dan layak untuk dikonsumsi. Gitu. Nah, di sini food technology lebih membahas pada milk processing through heat transfer, seperti aku bilang ya. Bagaimana nantinya agar makanan tersebut bisa bertahan lama. Lalu juga ada menggunakan lebih concernnya kepada proses UHT atau ultra high temperature, ya. Lalu juga proses pasteurization, lalu juga HTSH serta LTLT atau low temperature long time. Ya, jadi bagaimana caranya agar dengan menggunakan teknologi agar makanan ini bisa bertahan lama, gitu. Lalu juga bagaimana caranya kita menggunakan temperature control untuk bagaimana kita memaintain dari nutrisi dari susu itu tersebut serta membunuh yang namanya patogen bakteria yang membuat makanan tersebut cepat busuk. Seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah yang dibahas di food technology. Lalu di Aitrial juga kita ada yang namanya Food Innovation Center. Gitu. Di mana mungkin student-student Aitrial biasa lebih sering menyebutnya dengan kata mini pabrik, ya. Karena kita di sini punya alat-alat pabrik dalam skala mininya yang digunakan untuk proses research, gitu. Jadi alat-alat di pabrik yang besar-besar ya teman-teman ya, di Aitrial juga ada cuma dalam skala mininya untuk research, bukan untuk produksi massal. Seperti itu. Di mana student-student di Aitrial banyak sekali ini yang melakukan research di yang namanya tempat Food Innovation Center di Aitrial. Nah, ini adalah research yang sudah dilakukan teman-teman. Kemarin ada yang bikin cheese seperti cheddar and mozzarella, lalu juga ada yang menciptakan minuman energy drink ya dari buah merah dari Papua. Lalu juga kita kemarin melakukan research bagaimana caranya menggantikan lemak yang ada di non-dairy es krim gitu dengan avocado paste atau pasta alpukat. Jadi ketika teman-teman menikmati es krim tersebut, teman-teman nggak perlu takut gendut karena es krimnya rendah lemak. Seperti itu teman-teman. Yang ada beberapa contoh research-nya.
Lalu untuk karir prospeknya juga luas sekali teman-teman. Teman-teman bisa bekerja di food industry, atau food regulatory agency, atau di academic and research institution. Jadi teman-teman punya banyak opsi nih. Kalau mau bekerja di food industry silahkan, atau kalau misalnya teman-teman tidak mau bekerja di dunia industri juga bisa. Gitu. Jadi mungkin teman-teman banyak yang mendengarkan stigma bahwa ngambil food technology ya, gitu. Berarti bekerjanya di pabrik dong. Nggak harus seperti itu teman-teman. Walaupun teman-teman nantinya bekerja di pabrik, tentunya bukan di bagian buruhnya atau yang proses makanannya. Tentu teman-teman akan berada di bagian research-nya, tentu saja teman-teman. Bukan di bagian produsennya atau sebagai buruhnya. Itu berbeda teman-teman. Gitu. Nah kalau teman-teman nggak mau bekerja di dunia industri, ya tidak mau bekerja di, aku nggak mau lah kerja di pabrik gitu. Teman-teman bisa bekerja di food regulatory agency. Atau kalau teman-teman misalnya mau jadi seorang akademis atau research atau bekerja di research institution, itu juga terbuka luas buat teman-teman. Lalu next kita ada School of Business. Jadi tadi sedikit penjelasan mengenai jurusan Life Science yang ada di I3L. Kita masuk ke School of Business, ya. Di mana untuk jurusannya kita ada 4 jurusan nih teman-teman. Ada Business Entrepreneurship, ada Creative Digital Marketing, ada International Applied Accounting, serta International Business Management. Gitu. Di mana I3L atau ISB ya, I3L School of Business menawarkan banyak sekali perbedaan dibandingkan institusi-institusi lainnya dalam dunia bisnis. Seperti apa? Nanti akan aku jelaskan satu-satu teman-teman. Yang pertama kita ada Business dan Entrepreneurship. Di sini teman-teman yang mau belajar bagaimana caranya run a small business atau run a startup company, ya, bikin sebuah usaha dimulai dari nol, starting from the bottom. Di sini teman-teman bisa belajar bagaimana prosesnya, apa aja yang dibutuhkan, step by step-nya bagaimana, ya, resources-nya apa, stakeholder-nya bagaimana, nanti semuanya akan diajarkan di sini teman-teman. Seperti itu. Lalu apa nih benefitnya dibandingkan dengan sekolah-sekolah bisnis yang lain? Yang pertama, kita ada kerjasama dengan salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia, yaitu PT MHP. Gitu. Di mana nanti ini bisa membuka jenjang karir apabila teman-teman mau berkarir di dunia retail. Ya, nah itu adalah untuk retail skill. Lalu kita juga ada entrepreneurship skill. Gitu. Karena teman-teman tahu ya bahwa entrepreneurship skill ini nanti teman-teman akan menjalankan sebuah usaha. Nah, teman-teman punya kesempatan untuk namanya menjalankan suatu usaha langsung, ya, atau menjalankan sebuah project bisnis langsung, yang mana nanti project bisnisnya akan dibiayai oleh I3L atau ISB sampai dengan 100 juta rupiah untuk satu grup, gitu teman-teman. Jadi teman-teman akan menjalankan sebuah bisnis langsung nih, ya, bisa bekerja sama dengan student-student dari jurusan sains di I3L, di mana nanti student-student dari jurusan sains tersebut akan menciptakan sebuah produk yang kreatif dan inovatif dari hasil research mereka. Sementara nanti teman-teman dari jurusan bisnis lah yang akan memasarkan produknya, menjalankan usahanya, mengatur flow-nya bagaimana, itu nanti adalah job description-nya untuk student-student bisnis. Dan nanti akan dibiayai. Gitu. Nggak cuma dibiayai aja, jadi nggak cuma kita berikan dana funding aja lalu teman-teman dibiarkan sendiri, enggak. Akan kita sediakan juga tutor atau mentornya. Jadi teman-teman nanti akan yang membimbing nih. Gitu. Lalu kalau misalnya usahanya fail, gimana Kak? Apakah kami harus kembalikan duitnya? Tidak perlu teman-teman. Teman-teman nggak perlu kembalikan duitnya. At least teman-teman sudah mendapatkan yang namanya first hand experience. Jadi teman-teman punya pengalaman langsung nih menjalankan bisnis. Walaupun akhirnya gagal, at least teman-teman punya pengalaman langsung. Jadi teman-teman bisa belajar dari kesalahan yang sudah teman-teman lakukan ketika usaha pertamanya gagal. Jadi teman-teman punya pengalaman langsung nih. Tahu di dunia bisnis itu sebenarnya keadaannya seperti apa. Step by step-nya bagaimana. Tahu keadaan realnya seperti apa. Karena kalau cuma based on teori aja kadang-kadang udah nggak relevan teman-teman. Seperti itu. Nah, itu adalah entrepreneurship skill. Ditambah juga nanti teman-teman bisa mendapatkan yang namanya international work experience, bisa bekerja atau magang di luar negeri. Seperti itu. Atau kalau misalnya mau magang perusahaan di luar negeri tapi tetap dilakukan di Indonesia juga bisa melalui online internship program. Dan juga real life company project. Jadi kita di sini pembelajarannya lebih practical based, teman-teman. Sama seperti jurusan science, nah, itu juga practical based. Di mana dimulai dari semester pertama nanti teman-teman sudah langsung masuk lab untuk melakukan praktek-praktek untuk student jurusan science. Sementara kalau untuk student jurusan bisnis, mereka melakukan praktek-praktek bisnis secara langsung, seperti real life company project, lalu juga ada yang namanya industry sharing session, dan banyak lagi yang lainnya teman-teman. Oke, nah kita masuk ke apabila teman-teman sudah lulus dari ISB, jurusan Business and Entrepreneurship, apa nih yang akan teman-teman dapatkan? Nggak cuma ijazah saja teman-teman, nggak cuma ijazah bachelor degree atau S1 saja, tapi teman-teman juga akan mendapatkan yang namanya sertifikat kompetensi dari BNSP, atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi ini sertifikasi resmi nih teman-teman, karena dikeluarkan langsung oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Di mana ada kerjasama dengan PT Mitra Adi Perkasa Tbk atau MAP, di mana teman-teman nanti apabila sudah lulus dan punya sertifikasi kompetensinya,
teman-teman langsung bisa apply ke MAP dengan minimal jabatannya adalah Supervisor Department Store atau Frontline Manager. Gitu. Jadi teman-teman nggak mulai dari bawah banget nih, tapi starting from middle up management. Seperti itu. Nah, untuk bisa di-apply-nya bisa apply kemana aja, Kak? Bisa apply ke PT MAP-nya langsung atau brand-brand yang berada di bawah PT MAP. Dan brandnya itu brand-brand terkenal semua, teman-teman. Seperti apa aja brandnya? Berikut adalah brand-brandnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, untuk brand-brandnya apa aja yang berada di bawah PT Mitra Adi Perkasa Tbk. Kalau untuk fashion ada DKNY, ada Zara, lalu juga ada Max & Co, lalu juga ada Mark Spencer, Pull&Bear, Bershka, Topman, Lacoste, Cotton On, dan banyak lagi yang lainnya, teman-teman. Sementara kalau untuk brand sportnya ada Nike, Reebok, Adidas, lalu juga ada New Balance, Skechers, Converse, Oakley, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Sementara kalau untuk food and beverage-nya tentu saja ada Starbucks Coffee, lalu juga ada Krispy Kreme Donut, ada Cold Stone Ice Cream, Domino Pizza, dan juga Burger King, serta Genki Sushi, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi teman-teman nanti bisa langsung apply ke PT MAP-nya atau langsung ke brand-brand yang berada di bawah PT MAP dengan minimal jabatan yang tadi sudah aku sebutkan. Frontline Manager atau Supervisor Department Store. Seperti itu, teman-teman. Nah, ketika aku bilang bahwa teman-teman akan menjalankan sebuah project business yang akan dibiayai oleh ISB sampai dengan 1 juta rupiah untuk satu grup, ini adalah beberapa project business yang sudah dijalankan oleh student-student di ISB, di mana mereka bekerja sama dengan student-student dari jurusan Science untuk menciptakan suatu produk yang kreatif dan inovatif. Yang pertama adalah Portea Message Oil. Ini adalah obat pegel-pegel ya dari Papua yang berasal dari daun gatal yang ada di Papua. Kita proses oleh student science ya, diproses oleh student science sehingga nanti bisa menjadi sebuah obat ya, dan nanti student bisnis yang akan memasarkannya. Lalu juga ada Red Food Energy Drink. Ini adalah kerjasama dengan student dari Food Science, di mana dari buah merah Papua diproduksi menjadi sebuah energy drink. Lalu juga ada Watermelon Noodle, mie dari kulit semangka, di mana stigma selama ini yang teman-teman dengar bahwa makan mie itu tidak baik, tidak sehat, bisa menghambat pencernaan. Itu ya, pasti sudah pernah dengar dong. Tapi watermelon noodle ini dia sangat kaya akan serat. Gitu. Karena diproses dari buah-buahan dan mie-nya itu sangat kaya akan serat sehingga baik untuk tubuh. Karena teman-teman juga tahu bahwa tubuh kita sangat membutuhkan serat, teman-teman. Jadi pencernaan bisa lancar. Itu watermelon noodle. Lalu juga ada ginger ranger dan super kencur. Ada ganda body wash serta kombucha. Kombucha ini adalah black tea yang bisa diambil ekstraknya yang nanti bisa digunakan untuk obat-obatan juga di bidang farmasi. Gitu. Jadi ini adalah beberapa current projects yang sudah dikerjakan oleh student-student ISB dan juga student-student Etrial Science. Mereka bekerja sama untuk menciptakan sebuah produk, menciptakan sebuah startup company baru. Gitu. Ini bisa teman-teman coba nantinya apabila mengambil jurusan business dan entrepreneurship. Lalu untuk career opportunity-nya ini luas banget, teman-teman. Bisa teman-teman menjadi seorang business economist, business analyst, business planner, business researcher, business manager, management and business consultant, project manager, business development professional, dan banyak lagi yang lainnya. Atau bahkan kalau teman-teman mau menjadi seorang bio-entrepreneur atau entrepreneur in life science, seperti yang dilakukan oleh Kalbe Pharma. Karena pada saat awal sebelumnya adalah Kalbe Pharma ini berasal dari seorang entrepreneur yang berbisnis di bidang life science hingga menjadi sekarang sebesar ini. Teman-teman kalau mau coba hal seperti itu, bisa juga menjadi seorang bio-entrepreneur. Atau menjadi seorang entrepreneur lainnya di bidang-bidang hal yang lain ya, karena sebenarnya dunia bisnis itu luas banget, itu juga bisa. Jadi banyak sekali nih opportunity, job opportunity atau career opportunity yang bisa teman-teman dapatkan apabila ambil jurusan business and entrepreneurship. Seperti itu teman-teman. Lalu kita masuk ke international business management. Apa sih international business management ini? Pasti teman-teman udah pada familiar dong ya sama manajemen ya. Tapi kalau international business ini bagaimana Kak gitu? International business management ini nanti teman-teman akan mempelajari bagaimana caranya memanage bisnis yang skalanya internasional. Tidak hanya dalam skala lokal. Gitu. Jadi tidak hanya dalam skala satu negara, tapi antar negara. Trading, ekspor import, ya, lalu juga business law, bagaimana hukum bisnis di negara yang akan menjadi target konsumen teman-teman. Semuanya akan dipelajari di International Business Management. Seperti itu teman-teman. Lalu apa nih benefitnya? Difference-nya dibandingkan dengan sekolah-sekolah bisnis yang lain itu apa? Gitu. Yang pertama, karena kita Practical Based Learning University, teman-teman akan langsung mempelajari dengan yang namanya Business Simulation. Nama Business Simulation ini adalah Markstrat. Markstrat ini adalah simulasi bisnis yang juga digunakan oleh sekolah-sekolah bisnis top di dunia, teman-teman. Dan teman-teman juga sudah bisa belajar dengan menggunakan simulasi bisnis ini di ISP. Lalu juga ada project based assignment, jadi teman-teman akan mengerjakan assignment tugas-tugas yang berdasarkan project based, dan juga industry sharing session. Jadi ada sesi sharing nih dengan expertise dari dunia industri dan juga dunia bisnis.
Gitu. Lalu yang kedua, teman-teman bisa yang namanya mendapatkan international work experience, itu tadi aku sampaikan juga untuk business entrepreneurship, bisa magang di luar negeri, atau online internship program, magangnya di luar negeri tapi dikerjakan di Indonesia, serta real life company project. Nah, yang paling pentingnya adalah karena teman-teman di sini akan belajar bagaimana namanya international business management, memanage bisnis antar negara. Tentu saja itu tidak bisa teman-teman lakukan sendiri. Tentu saja teman-teman butuh kerjasama dengan student atau dengan partnership teman-teman di mancanegara. Dan di sini kita akan berikan kepada teman-teman first hand experience untuk berkolaborasi dengan student-student dari mancanegara. Namanya adalah X-Culture. Di mana nanti teman-teman akan belajar namanya international dengan menggunakan international business collaboration ya. Teman-teman akan mempunyai sebuah project international business bekerja sama dengan student-student dari seluruh mancanegara atau dari seluruh dunia. Gitu. Di situ teman-teman akan belajar nih bagaimana caranya memanage hubungan antar negaranya teman-teman dengan partnership teman-teman. Gitu. Di sini akan teman-teman belajar dengan menggunakan X-Culture Business Project. Jadi teman-teman akan mendapatkan pengalaman langsung bagaimana caranya bekerja sama dengan student-student dari mancanegara. Karena setiap negara tentu saja kebudayaannya berbeda, bahasanya berbeda, culture-nya berbeda. Nah, teman-teman nanti di sini bisa belajar nih bagaimana caranya bekerja sama dengan student-student dari mancanegara ya. Nanti akan bisa menambah networking teman-teman juga nantinya. Itu di X-Culture. Kalau teman-teman mau searching lebih jelasnya, bisa di browsing di xculture.org for students. Silakan teman-teman kalau misalnya teman-teman mau lihat. Oke, lalu ini adalah salah satu contohnya ya untuk international business. Ini bukan sebagai bahan promosi nih, tapi sebagai contoh aja pada teman-teman. Di sini bisa teman-teman lihat salah satu contohnya adalah Indomie, ya. Di sini teman-teman bisa lihat dari packaging, ya, dari packaging berbeda, dari kombinasi warna packaging juga berbeda. Lalu juga dari segi bahasanya pun berbeda, atau bahkan dari segi komposisi makanannya pun bisa berbeda-beda. Mungkin teman-teman pernah dengar bahwa Indomie di Indonesia jauh lebih enak daripada Indomie di luar negeri. Kenapa? Karena adanya rules yang memang dibedakan pada setiap negara. Untuk komposisi, untuk packaging produk, untuk itunya lain-lainnya itu semuanya ada rules-nya teman-teman di setiap negara. Jadi itulah yang nanti teman-teman akan pelajari. Bagaimana caranya memasarkan produk teman-teman atau memanage bisnis teman-teman di dunia internasional. Seperti itu teman-teman. Lalu untuk career opportunity-nya juga luas banget ya teman-teman ya. Bisa bekerja sebagai International Development Expert for Government, International Business Analyst, International Market Researcher, International Business Planner, Foreign Exchange Trader, Foreign Exchange Officer, Joint Venture Project Manager, International Policy Consultant, dan banyak lagi yang lainnya teman-teman. Yang pastinya teman-teman akan bekerja di multinational company. Gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang memang sudah big company dan juga sudah bisnisnya ekspansi secara internasional. Seperti itu teman-teman. Lalu kita masuk ke International Apply Accounting. Ya, kenapa namanya international? Ya, ini apakah accounting versi internasional atau bagaimana? Akan aku jelaskan. Mungkin aku akan sedikit refresh dulu nih, walaupun teman-teman pasti udah tahu ya mengenai accounting itu apa ya. Akan sedikit aku refresh aja. Accounting is about recording, analyzing, and reporting financial information. Dan untuk various field-nya itu juga luas. Ada financial accounting, ada management accounting, tax accounting, serta audit and assurance accounting. Ini adalah cabang-cabang di bidang accounting, teman-teman. Lalu juga berdasarkan kompas.com ya, tentunya mereka juga sudah melalui riset sebelumnya, masuk ke tahun 2020, inilah 5 jurusan dan pekerjaan yang paling dicari. Yang pertama ada akuntansi, bisnis, dan matematika. Ya. Kenapa masuk akuntansi? Mungkin teman-teman tahu, semakin banyak perusahaan yang tumbuh, atau semakin banyak perusahaan yang berkembang, maka mereka pasti akan membutuhkan akuntan-akuntan baru. Ya. Nah, di sini makanya accounting masuk dalam 5 jurusan untuk pekerjaan yang paling dicari. Sehingga untuk jurusan accountant ini masih sangat dibutuhkan sekali nih di Indonesia. Lalu, apa perbedaannya dengan jurusan-jurusan akuntansi di fakultas atau di sekolah-sekolah bisnis lainnya? Yang pertama, kita ada kerjasama dengan ICCA. ICCA adalah badan sertifikasi sebagai professional accountant yang terbesar di dunia yang berpusat di UK. Jadi ketika teman-teman lulus dari ISB, nggak cuma menerima ijazah aja, tapi juga langsung menerima yang namanya sertifikasi sebagai professional accountant dari ICCA, yang mana bisa membuka jenjang karir teman-teman nantinya di dunia professional accountant. Seperti bagaimana caranya nanti akan aku jelaskan. Lalu yang kedua, teman-teman juga bisa mendapatkan yang namanya double degree dari Oxford Brookes University UK, salah satu top 50 under 50 university in the world, ya, top 50 modern university di dunia, di mana teman-teman bisa mendapatkan gelar double degree-nya di bidang apply accounting, yaitu gelarnya adalah Bachelor of Science with honor in apply accounting tanpa perlu keluar negeri. Jadi sudah diselesaikan semuanya di Indonesia.
tesisnya dikerjakan di Indonesia, dibantu dengan dosen-dosen dari UK-nya langsung, teman-teman bisa mendapatkan gelarnya di Indonesia tanpa perlu keluar negeri. Jadi buat teman-teman yang mau keluar negeri atau mendapatkan gelar di luar negeri, mau cara yang paling hemat, bisa dengan cara seperti ini. Mendapatkan gelarnya tanpa perlu keluar negeri, teman-teman. Tapi pengajarannya dan international standarnya tetap teman-teman dapatkan. Lalu next-nya, seperti yang aku bilang, akan membuka jenjang karir teman-teman nantinya di dunia professional accountant. Gimana caranya? Karena kita teman-teman nanti tersertifikasi oleh ICCA, maka teman-teman akan mendapatkan yang namanya sertifikasi. Dengan sertifikasi tersebut, teman-teman bisa apply ke perusahaan-perusahaan atau big company yang berada di bawah ICCA UK, gitu, melalui yang namanya ICCA Career Job Board. Gimana Kak cara tahu perusahaannya apa aja? Teman-teman gampang banget. Tinggal browsing aja ke website-nya ICCA UK, tinggal masuk ke website-nya, lalu cari yang namanya ICCA Career Job Board. Lalu di situ ada pilihan negaranya, tinggal teman-teman pilih aja di negara mana teman-teman nanti mau berkarir. Lalu nanti teman-teman klik dan keluar langsung. Company apa saja yang berada di bawah ICCA atau berada di jaringannya ICCA. Seperti salah satu contohnya adalah top Big Four ya, untuk accounting and finance company in the world ya, ada Deloitte, ada KPMG, PwC, serta Ernst & Young. Itu termasuk dalam jaringannya ICCA juga. Jadi teman-teman nanti langsung bisa apply ke sana. Apabila teman-teman nanti mau bekerja sebagai professional accountant di luar negeri atau di Indonesia pun juga bisa banget teman-teman. Dan tentu saja untuk perhitungan salary serta jenjang karirnya akan lebih terbuka buat teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman sudah tersertifikasi. Seperti itu teman-teman. Lalu juga untuk pembelajarannya, teman-teman akan belajar dengan menggunakan interactive teaching serta learning platform yang sudah di-provide oleh Sunway University Malaysia. Jadi teman-teman akan belajar dengan menggunakan international standard ya di ISB tanpa perlu keluar negeri. Gitu teman-teman. Jadi teman-teman banyak sekali benefit yang teman-teman dapatkan apabila join di jurusan-jurusan di ISB, terutama untuk international certification dan juga international experience. Lalu ini untuk career opportunity-nya apa aja nih? Bisa sebagai financial controller, innovation relation, CEO or CFO, financial accountant, management accountant, external auditor, advisory consultant, dan banyak lagi yang lainnya teman-teman. Lalu next-nya kita ada jurusan digital marketing. Nah, buat teman-teman nih yang mau belajar bagaimana caranya memasarkan produk melalui digital, menjalankan bisnis melalui dunia digital, di sini teman-teman akan belajar. Oke, di jurusan digital marketing. Nah, mungkin teman-teman tahu nih, terutama pada saat pandemi seperti sekarang ini ya, banyak perusahaan yang drop, banyak perusahaan yang collapse, banyak perusahaan yang tidak bisa menjalankan bisnisnya karena mereka tidak bisa langsung interaksi dengan konsumen karena adanya pandemi seperti ini. Tapi di antara banyak perusahaan yang collapse, banyak juga perusahaan yang sedang naik-naiknya pada saat ini, terutama e-commerce gitu. Dan di sini juga bisa teman-teman lihat Indonesia itu termasuk ke dalam peringkat keempat negara terbesar untuk penggunaan internetnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini selain ada China, India, US dan Indonesia di peringkat keempat untuk penggunaan internet terbesar di dunia. Lalu juga the growth of global retail e-commerce sales provide countless job opportunity in Indonesia. Jadi dari situ teman-teman bisa lihat bahwa nantinya dunia digital ini menjanjikan sekali nih apabila teman-teman mau berkarir atau mau berbisnis di bidang dunia digital. Ya, karena tingginya nih pemahaman rakyat Indonesia terhadap internet pada saat ini. Jadi di situ teman-teman bisa mendapatkan yang namanya job opportunity melalui dunia bisnis digital. Oke, kita masuk ke apa benefitnya apabila teman-teman join dengan ISB ambil jurusan kreatif digital marketing. Yang pertama, lagi-lagi teman-teman akan belajar dengan menggunakan digital marketing simulation dan juga social marketing simulation. Namanya adalah Tuken dan Mimic Pro. Ini adalah simulasi bisnis ya, simulasi digital marketing dan juga social marketing yang juga banyak digunakan oleh sekolah-sekolah bisnis top di dunia dan ISB juga sudah menggunakannya. Selain itu, teman-teman juga akan di-provide dengan international certification. Jadi ini akan menambah value teman-teman nantinya ketika teman-teman melamar pekerjaan. Kenapa? Karena teman-teman sudah tersertifikasi secara internasional. Tentu saja dari segi salary dan segi karirnya nanti akan berbeda dengan yang tidak punya sertifikasi. Apa aja nih sertifikasi yang didapatkan? Tentu saja sertifikasi internasional di bidang digital marketing dari Google Ads, dari Google Analytics, dari HubSpot Academy, Most SEO Essential, Hotsuite, dan Facebook Blueprint Certified. Yang mana nanti sertifikasi ini bisa teman-teman dapatkan tanpa perlu keluar biaya lagi teman-teman. Ya, seperti tadi di International Play Accounting, untuk ambil sertifikasi ICCA itu biasanya student-student dari sekolah bisnis lain harus bayar 40-50 juta untuk sertifikasinya. Tapi kalau dari ISB,
tidak ada biayanya, langsung include dalam masuk ke kuliah teman-teman atau kurikulum teman-teman nantinya. Lalu juga seperti International Certification di Creative Digital Marketing ini juga tidak ada biayanya teman-teman. Sudah langsung include ke dalam pembelajaran yang teman-teman akan pelajari nantinya. Jadi teman-teman sudah belajar dengan internasional dalam dunia digital marketing internasional itu seperti apa. Yang akan menambah experience dan juga value teman-teman ketika teman-teman apply pekerjaan nantinya. Lalu apa aja nih yang akan dipelajari di Creative Digital Marketing? Teman-teman akan belajar all about digital marketing. Pertama, influencer marketing, viral marketing, mobile marketing, radio and TV ads, electronic billboard, search engine optimization ya. Nih kalau misalnya teman-teman browsing nih di Google nih tiba-tiba langsung mulai muncul pop-up ke atas ya, itu adalah melalui SEO atau search engine optimization. Lalu juga ada pay per click, ada social media marketing, content marketing dan juga email marketing. Semuanya teman-teman akan pelajari nantinya di Creative Digital Marketing. Lalu untuk job opportunity-nya juga luas banget ya teman-teman ya. Bisa menjadi marketing automation officer, brand manager, web designer or development, social media marketer, content curator or management, lalu juga ada marketing strategy, editor or copywriter, e-commerce specialist, CEO, CEM, email marketer, mobile marketer, serta interactive technology specialist. Jadi banyak sekali nih untuk job opportunity-nya teman-teman. Oke, nah tadi adalah penjelasan mengenai jurusan di I3L School of Business dan juga I3L of Life Science, School of Life Science, teman-teman. Nah, kita masuk ke partnership gitu. Karena kita adalah international institution dan kita juga menggunakan yang namanya international curriculum yang direcognize oleh banyak sekali university-university di dunia. Sehingga kita punya banyak sekali yang namanya international partnership, teman-teman. Ada di benua Amerika, ada di benua Asia, benua Australia, benua Eropa. Kita punya partnership-nya, teman-teman. Dan nantinya akan bisa memberikan kepada teman-teman pilihan untuk international experience yang bisa teman-teman pilih berdasarkan perencanaan, minat, dan pembiayaan teman-teman. Seperti itu. Jadi programnya ini sangat fleksibel sekali. Seperti apa programnya? Berikut adalah programnya. Yang pertama adalah double degree program. Lalu juga ada thesis abroad. Kuliahnya di Indonesia, nanti skripsinya di luar negeri, itu bisa. Lalu juga ada master program. 5 tahun sudah kembali ke Indonesia dengan gelar master degree. 4 tahun di Indonesia, hanya 1 tahun saja di luar negerinya. Lalu juga ada internship internasional, jadi teman-teman bisa magang di luar negeri. Atau di Indonesia pun juga bisa kalau teman-teman nggak mau keluar negeri. Lalu juga ada study abroad, ya bisa belajar di luar negeri 1 semester atau 2 semester. Atau student exchange, ini adalah program pertukaran pelajar. Lalu juga kita ada international collaboration dengan university top di dunia, terutama di UK. Ya, kita ada kerjasama dengan Manchester University, University of Birmingham, Aston University, University of Leeds, University of Sheffield, ya, di mana nanti teman-teman bisa pilih sesuai dengan yang tadi aku sebutkan untuk program internasionalnya. Lalu juga University of Queensland, Swinburne, serta University of Western Australia. Semuanya adalah top university dan leading university baik di UK ataupun di Australia. Lalu ini adalah double degree program, seperti yang aku bilang ya, teman-teman bisa mendapatkan 2 gelar dari 2 negara dalam waktu 4 tahun. Bisa dari NCUK University, ya, dari top-top university di UK, atau dari University of Queensland dari Australia, ya, salah satu top 50 university in the world berdasarkan QS World University Ranking. Dia berada di ranking 47 dunia untuk University of Queensland, atau bisa ke Deakin University atau UCSI University di Malaysia. Jadi teman-teman punya banyak opportunity nih, kalau misalnya mau mengambil program double degree. Atau student exchange program, ini tuition free teman-teman, jadi nggak kena biaya. Teman-teman nanti paling cuma bayar living cost-nya aja. Karena untuk program tuition fee-nya sudah dibayarkan langsung oleh I3L. Dan ini adalah program rutin kita setiap tahun untuk student-student kita. Student exchange. Lalu juga ada study abroad. Belajar, teman-teman bisa belajar 1 semester atau 2 semester. Berbeda dengan student exchange. Kalau student exchange tadi itu nggak ada biayanya untuk tuition fee-nya. Paling cuma bayar living cost aja. Ya, karena kita ada pertukaran pelajar antara 2 institusi. Kalau study abroad, teman-teman nanti bayar untuk tuition fee serta living cost-nya. Karena ini teman-teman bukan program 2 arah ya, tapi program 1 arah. Teman-teman yang nantinya belajar ke luar negeri. Seperti itu. Lalu juga ada master program opportunity. Di mana tadi aku bilang teman-teman 5 tahun sudah kembali ke Indonesia dengan gelar master degree. 4 tahun di Indonesia di I3L atau ISB, tinggal 1 tahun lagi aja di luar negeri untuk mengambil master degree-nya. Gitu. Dan juga banyak sekali nih keuntungan yang didapatkan. Ada yang namanya short duration, karena aku bilang tadi cuma 1 tahun aja, jadi duration lebih pendek. Nggak perlu lama-lama, karena semakin lama teman-teman di luar negeri akan semakin mahal biayanya. Lalu juga ada direct entry, ya, karena kita kerjasama dengan top-top university, jadi untuk masuknya agak susah, atau memang nggak agak susah sih, memang susah, tapi karena kita ada kerjasama, teman-teman bisa langsung mendapatkan yang namanya direct entry, special tuition discount, dan juga scholarship.
Untuk universitinya apa aja, kita ada kerjasama dengan Edinburgh Napier, salah satu top uni di UK. Lalu juga ada Uni La Salle itu di Prancis, University de Nantes di Prancis, atau juga di Boston University itu di US. Gitu. Dan Boston University ini adalah salah satu top university nih di US. Nanti teman-teman boleh googling mengenai Boston University. Lalu juga ada 3 gelar dalam 5 tahun, teman-teman. Lalu setelah itu juga bisa magang di luar negeri, kalau misalnya teman-teman mau magang di luar negeri. Karena kita banyak sekali nih partnership yang bisa memberikan teman-teman kesempatan untuk magang di luar negeri. Kenapa mesti magang di luar negeri? Karena nanti teman-teman bisa lebih grow lagi untuk networking-nya. Mendapatkan international experience juga, mendapatkan international networking juga. Bahkan kalau nanti teman-teman magangnya bagus, bukan nggak mungkin teman-teman akan mendapatkan tawaran pekerjaan langsung di sana. Seperti yang sudah sering diterima oleh student-student ITRL dan ISB. Gitu. Atau bahkan kalau misalnya nggak mendapatkan tawaran pekerjaan, mendapatkan scholarship untuk langsung melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan itu kemarin juga sudah diterima oleh student ITRL namanya Fahrul. Dia menerima scholarship langsung sampai dengan S3, padahal S1-nya juga belum lulus. Tapi sudah langsung menerima beasiswa S3 di Melbourne University, teman-teman. Jadi akan sangat berguna sekali nih buat teman-teman apabila teman-teman pengen expand your network in international. Gitu. Atau kalau misalnya buat teman-teman yang mau magang Indonesia aja ya, bilang, Kak, aku nggak perlulah keluar negeri, di Indonesia aja gue udah cukup kok. Silahkan teman-teman, itu pilihan teman-teman. Bebas. Silahkan boleh teman-teman ambil, kalau misalnya mau di Indonesia aja juga silahkan, karena kita punya banyak sekali partnership di Indonesia. Baik dari company ataupun dari institusi. Seperti itu teman-teman. Lalu yang terakhir ada thesis abroad. Kalau teman-teman misalnya mau magang, mau tesisnya di luar negeri, atau mau skripsinya di luar negeri juga bisa. Kuliahnya di Indonesia, nanti di luar negerinya hanya skripsi saja. Itu namanya thesis abroad, juga bisa. Dan ini adalah beberapa penempatan untuk skripsi abroad-nya ya, atau skripsi di luar negerinya. Teman-teman nanti bisa di sini, ataupun di Indonesia, di institusi atau company juga bisa. Jadi teman-teman nanti langsung melaksanakan yang namanya research program. Seperti itu teman-teman. Lalu ini adalah beberapa achievement student ITRL ya. Nggak cuma dalam dunia, nggak cuma dalam skala nasional saja, tapi juga sudah skala internasional ya, achievement student di ITRL dalam bidang life science. Ada yang menjadi winner of 2020 Australian National University Future Research Talent Award. Lalu juga ada yang ITRL Student won International Conference in Biodiversity. Lalu juga ITRL Student won second place at Indonesia International Biomedical Student Competition. Dan banyak lagi yang lainnya teman-teman. Ini untuk student-student life science. Nggak ketinggalan juga student-student bisnis. Banyak juga sudah memenangkan prestasi-prestasi di dunia internasional dan juga nasional. Kemarin ada yang menjadi juara di Harvard Project for Asian and International Relations, ya, suatu kompetisi yang diadakan oleh Harvard University, di mana student ISB mendapatkan juara 1 dengan proyeknya adalah namanya Maybank Impact Challenge, ya. Lalu juga menjadi juara 2 di European Innovation Academy. Lalu juga kemarin dalam skala nasionalnya kemarin ada kompetisi yang diadakan oleh Deloitte. Deloitte adalah satu top company juga teman-teman, dan student ISB juga mendapatkan juara di kompetisi tersebut. Gitu. Jadi nggak cuma dalam skala internasional aja, tapi juga dalam skala nggak cuma dalam skala nasional aja, tapi juga dalam skala internasional nih teman-teman, kompetisi yang sudah diraih oleh student ITRL dan ISB. Lalu ini adalah student ITRL dan ISB yang sudah mengambil international program mereka ke luar negeri. Ada yang ke UK, ada yang ke Australia, ada yang ke Jepang, ada yang ke China, ada yang ke Taiwan, ada yang ke Thailand, dan banyak lagi teman-teman. Yang bisa teman-teman pilih namanya nantinya apabila teman-teman mengambil international program teman-teman. Gitu. Lalu juga ini untuk student community and clubs-nya ya. Jadi di ITRL dan ISB itu nggak cuma belajar aja, tapi juga banyak sekali student community and club yang bisa teman-teman ambil nantinya apabila teman-teman mau belajar berorganisasi, mau belajar untuk menambah pertemanan, mau belajar untuk menambah pengalaman teman-teman dalam hal sosial ya. Itu bisa join di ITRL Student Community and Club. Banyak sekali klub-klub di dalamnya, nanti teman-teman bisa pilih sesuai dengan minat teman-teman. Lalu juga untuk alumni-nya dari ITRL sendiri dan ISB, sudah banyak nih mereka yang rata-rata bekerja di perusahaan national dan juga multinational company. Juga bahkan ada yang langsung mendapatkan mengambil PhD-nya dengan full grant scholarship. Seperti yang tadi aku sebutkan, yang mendapatkan scholarship full grant sampai S3 atau PhD di University of Melbourne. Ada namanya M. Farus, bisa teman-teman lihat di sini. Lalu juga ada yang bekerja di Wing, Kalbe, Lautan Luas, BASF, Nestle, Deloitte, Prodia, ya. Lalu juga ada di Clapping Ape, lalu juga ada di NUS juga yang langsung bekerja di sana mendapatkan tawarannya karena magangnya bagus. Lalu juga ada Johnson & Johnson, lalu juga ada Orang Tua, Kalbe Nutrisional, Lautan Luas, dan banyak lagi yang lainnya teman-teman. Nah, ini adalah beberapa student nih, alumni ISB yang juga merupakan alumni dari SMA Colose Gonzaga. Salah satunya ada yang namanya Kak Dev Moseseli, ya. Lalu juga ada yang namanya
Kak Kanya Anindita, lalu juga ada lagi namanya Kak Karin Natania yang baru masuk di tahun 2019 kemarin. Jadi mungkin belum ada fotonya gitu. Ini adalah beberapa alumni SMA Kepulauan Seribu Gonzaga yang sudah join ke I3L dan juga ISB. Seperti itu teman-teman. Lalu dan ini adalah fakulti kita, di mana semua tenaga pengajar atau fakulti kita semuanya rata-rata adalah PhD atau minimal master degree dari International University. Sehingga mereka semua mempunyai yang namanya international experience, baik dari institusinya ataupun dari background untuk research-nya. Nah, bagaimana nih kalau teman-teman misalnya mau tahu nih track record-nya student lecture-lecture di I3L, gimana sih track record-nya? Apa aja sih research yang sudah dilakukan? Lulusan dari mana sih? Gampang banget teman-teman. Teman-teman nanti tinggal visit ke website-nya I3L, tinggal cari yang namanya Our Faculty. Nanti tinggal klik aja di website-nya itu, di gambar fotonya teman-teman, nanti akan muncul apa saja track record yang sudah dilakukan oleh lecture-lecture di I3L. Seperti itu teman-teman. Nah ini adalah lecture untuk I3L, lalu juga untuk lecture ISB, semuanya adalah expertise dari dunia industri dan juga dunia edukasi. Seperti salah satu contohnya, untuk visiting profesornya kita ada Profesor John Fong, ya, di mana Profesor John Fong adalah expertise juga dalam dunia bisnis, di mana beliau adalah konsultan untuk United Nation Bank, World Bank, dan juga Asia Development Bank. Jadi ini sudah sangat expert sekali teman-teman dalam dunia bisnis secara internasional. Lalu juga ada Mr. Faris, ya, lalu juga ada Miss Dian, Miss Lydia, Miss Sylvia, dan Miss Reni, yang semuanya mempunyai international experience dalam dunia bisnis dan juga dunia edukasi. Seperti itu teman-teman. Lalu untuk guest house-nya nih, buat teman-teman mungkin yang ngerasa dari Jakarta Selatan, buat teman-teman yang rumah di Jakarta Selatan ya, merasa kejauhan ke Jakarta Timur, ya, kita ada yang namanya guest house teman-teman. Buat teman-teman stay nantinya kalau ngerasa kejauhan nih, capek pulang pergi Jakarta Selatan, Jakarta Timur, kita ada guest house di mana fasilitinya ada single bed, ada double bed, ada social space area, kamar mandi sudah pasti di dalam untuk menjaga privasi teman-teman. Lalu juga ada yang gymnya, ada swimming poolnya juga. Gitu. Jadi teman-teman nanti bisa stay di sini kalau misalnya merasa kejauhan, gitu teman-teman. Oke, next kita masuk ke admission. Nah, ini adalah buat teman-teman nih yang mau join atau apply ke I3L ataupun ISB. Nah, di sini adalah scholarship-nya. Biasanya buat student-student yang mau masuk ke I3L dan ISB itu ada tesnya teman-teman. Yaitu ada tes potensial akademik, ada contohnya kalau untuk bisnis ya, ada business studies, ada logic business studies dan juga case study. Ya, itu adalah tesnya. Lalu juga ada interview in English serta writing in English atau essay. Tapi khusus untuk siswa sekolah pilihan seperti SMA Gonzaga, kita bisa berikan yang namanya scholarship non-test. Jadi tanpa tes teman-teman, gitu, dengan nilai raport saja. Untuk contoh scholarship-nya kita ada 3. Yang pertama ada yang namanya National Academic Competition Award. Kalau misalnya teman-teman pernah berpartisipasi, nggak perlu juara, partisipasi saja dalam kompetisi atau olimpiade sains nasional ataupun internasional, ya, tidak perlu juara, partisipasi saja, teman-teman bisa mendapatkan up to 100% untuk 4 tahun atau artinya setidaknya gratis. Seperti itu. Itu kalau untuk yang sains. Kalau untuk yang bisnis, teman-teman pernah ikut partisipasi di kompetisi bisnis tingkat nasional ataupun internasional, teman-teman juga bisa apply untuk up to 100% untuk 4 tahun alias gratis. Gitu. Lalu kalau misalnya, Kak, aku nggak pernah ikut kompetisi nih, Kak, tapi nilai raport aku lumayan bagus. Silahkan teman-teman. Apabila nilai raport teman-teman rata-rata di kelas 10 dan kelas 11-nya mencapai 80, teman-teman bisa apply sampai dengan 50% untuk 4 tahun atau 50% untuk 4 tahun. Sementara kalau misalnya nilainya di bawah 80 atau mencapai 75, ya, atau minimal 75, teman-teman bisa apply up to 30% untuk 4 tahun. Gitu. Atau kalau misalnya teman-teman pernah punya prestasi di bidang non-akademik, seperti kompetisi olahraga, musik, atau dancing ya, atau speech competition, kompetisi debat ya, itu teman-teman pernah ikut tingkat nasional, bisa apply juga 50% untuk 4 tahun. Gitu teman-teman. Nah, for your information, bahwa scholarship di I3L ini bersifat parsial teman-teman. Jadi tidak hanya dalam satu biaya saja. Mungkin teman-teman pernah dengar ya, scholarship 50% untuk uang gedung, atau scholarship 50% untuk uang pangkal, atau scholarship 50% untuk tuition fee. Mungkin teman-teman pernah dengar seperti itu di kampus-kampus lain. Tapi kalau di I3L dan ISB, kalau kita bicara untuk 4 tahun, berarti total seluruh biaya kuliah selama 4 tahun, teman-teman. Jadi nggak cuma dari satu biaya saja, tapi dari seluruh biaya kuliah selama 4 tahun. Gitu.
Nah, ini adalah mungkin sedikit skema atau simulasinya ya, di mana untuk student-student yang mengikuti jalur direct admission non-test ya, buat yang sudah kelas 12, melalui jalur undangannya I3L, itu pasti mendapatkan grade A. Gitu. Kalau ambil jalur tes bisa dapat grade B, bisa dapat grade C, tergantung dari hasil tes teman-teman. Cuman kalau yang mengikuti jalur undangan ya, terutama untuk sekolah-sekolah pilihan, pasti biasanya mendapatkan grade A. Di mana total biayanya adalah untuk 4 tahun, semua biaya ya, all in, tidak ada biaya apa-apa lagi, itu adalah sebesar 284 juta. Kalau misalnya teman-teman, for example, mendapatkan 50% karena ambil di jalur-jalur awal sehingga kuota scholarship-nya masih banyak, teman-teman nanti tinggal dikurangi aja. 284 dikurangi 50%, jadi 142. Nah, itu yang teman-teman bayar cicilan selama 4 tahun atau 8 semester. Seperti itu. Dan begitu juga dengan bisnis, ya. Di sini teman-teman lihat untuk grade A-nya adalah 225. 225 juta untuk 4 tahun, all in tanpa ada biaya apa-apa lagi. Kalau teman-teman dapat 50%, tinggal dikurangi aja 50%-nya teman-teman. Ya, jadi 225 dikurangi 50%, totalnya adalah 112.500 untuk 4 tahun. Jadi teman-teman tinggal bayar cicilan selama 4 tahun atau 8 semester. Oke. Nah, buat teman-teman nih yang mau tahu informasi lebih lanjutnya atau mau konsultasi langsung atau mau ngobrol-ngobrol langsung nih dengan lecture-lecture di I3L dan juga ISB, kita nanti akan mengadakan yang namanya virtual open house di tanggal 10 Oktober, teman-teman. Gitu. Nah, teman-teman nanti silahkan ikut virtual open house-nya kalau pengen tahu tentang program-programnya, pengen tahu lebih lanjut tentang scholarship-nya atau prosesnya bagaimana gitu ya, atau pengen ngobrol-ngobrol langsung dengan lecture-nya, silahkan join di virtual open house ISB di tanggal 10 Oktober di hari Minggu mulai dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Nanti bisa konsultasi langsung nih dengan lecture-lecture-nya gitu. Lalu juga kalau misalnya mau yang ikut atau ambil jalur non-test scholarship ya, buat student-student dari Gonzaga yang mau ambil jalur non-test scholarship atau jalur undangan, bisa ikut nanti di interview session-nya di tanggal 18 Oktober. Gitu. Jadi tinggal kumpulkan aja raportnya ya, rata-rata 80 atau 75. Nanti bisa ikut langsung interview session-nya di tanggal 18 Oktober. Dan for your information, jalur non-test ini hanya kita buka di awal-awal saja, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah apply di jalur-jalur akhir, itu jalurnya sudah harus tes. Dan juga kapasitas student I3L ini terbatas, teman-teman. Kita cuma terima 250 anak dari seluruh jurusan di I3L dan ISB dalam 1 tahun. Jadi kalau teman-teman mau coba apply, mendingan lebih cepat lebih baik, karena teman-teman nanti bisa mendapatkan kuota scholarship dan juga kuota studentnya masih ada. Karena kalau sudah semakin lama nanti harus pakai jalur tes dan juga kuota scholarship-nya akan semakin menipis. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini adalah kontak person aku ya. Nama aku adalah Yulindo Saputra atau bisa dipanggil dengan Lindo aja. Kalau teman-teman mau tanya informasi lebih lanjut mengenai program I3L dan ISB, mau nanya tentang scholarship-nya, atau mau nanya tentang program internasionalnya, atau bagaimana cara apply-nya, atau bagaimana cara ikut jalur undangannya, silahkan. Bisa langsung kontak aku di nomor WhatsApp, chat, atau SMS juga boleh, ya, atau via telepon juga boleh di nomor 0822 9809 0202. Kalau teman-teman mau nanya langsung atau menghubungi aku langsung. Atau bisa via email juga nih, kalau nggak mau menghubungi via kontak WhatsApp atau chat dan telepon. Bisa mengirimkan email di yulindo.saputra@i3l.ac.id. Gitu. Nah, kalau buat teman-teman nih mau cari informasi dulu nih mengenai I3L di website atau di media sosialnya, silahkan juga teman-teman. Boleh browsing di www.i3l.ac.id. Atau itu untuk yang science, atau di www.isb.ac.id. Itu untuk yang business. Atau kalau mau cek di media sosialnya juga boleh, ada media Instagram, bisa cek di i3l_official untuk lab science, atau di i3l School of Business untuk yang bisnisnya, teman-teman. Gitu. Oke, mungkin sekian nih presentasi aku mengenai jurusan di I3L ya dan juga di ISB ya. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, karena kita masih ada waktu ya, Miss Ibu Frida ya. Betul, Mister. Ibu Prisma ya. Oke, ya. Baiklah. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Mister Lindo atas presentasinya. Teman-teman, silakan yang ingin bertanya, open mic boleh langsung. Kemudian kalau mau tuliskan di kolom chat ini juga nggak apa-apa. Silakan ya teman-teman. Silakan teman-teman kalau ada yang pertanyaan, mau nanya tentang program scholarship-nya atau program studinya, atau bagaimana cara apply-nya, atau mau ikut virtual house-nya, bagaimana caranya, silakan teman-teman ajukan pertanyaan aja. Kalau misalnya masih malu-malu nih, bisa tulis di kolom chat. Gitu. Atau kalau misalnya teman-teman belum ada pertanyaannya, belum kepikiran mau nanya apa, kebetulan tadi rekan aku, Kak Renova, udah share nih untuk link questionnaire-nya. Gitu. Nanti teman-teman boleh isi ya,
mohon bantuan untuk diisi. Nanti juga bisa drop question-nya di sana ya. Kalau misalnya belum ada pertanyaan sekarang, silakan diisi teman-teman. Oke, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa open mic langsung atau juga drop question di kolom chat. Silakan teman-teman. Terima kasih. Boleh ya teman-teman bertanya ya. Yang masih bingung atau tertarik, silahkan langsung aja tanya. Silakan. Ini ada Mr. Lindo. Iya, thank you Ibu Prisma. Iya, Mister. Belum ada pertanyaannya, kayaknya masih bingung nih, kayaknya mau nanya apa nih. Ya, mungkin nanti langsung chat Mr. Lindo aja. Iya, nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya masih bingung ya, mungkin karena masih belum begitu paham atau nanti mau cari informasi-informasi lebih lanjutnya dulu di media website atau di media sosialnya, silahkan teman-teman. Atau juga bisa nanti DM aja langsung ya, DM langsung di Instagram atau drop question di website juga bisa. Kalau teman-teman misalnya mau tahu tentang informasinya atau lebih lanjut tentang programnya, atau mau kontak aku langsung juga boleh banget. Silahkan teman-teman. Nanti bisa chat atau bisa email, terserah teman-teman enaknya gimana. Gitu. Oke, mungkin ada pertanyaan? Mungkin? Oke. Ada Mister Untuk nih. dari Clivelino. Oke, baiklah Clivelino, thank you so much nih untuk for your question nih. Untuk biaya satu semester kira-kira berapa ya? Oke, Clivelino. Jadi, seperti tadi gue sampaikan, bahwa di iTrail ini kita ada scholarship-nya. Jadi, untuk biaya per semesternya berapa, nanti tergantung dari scholarship yang Clivelino dapatkan apabila Clivelino coba nantinya. Gitu. Jadi scholarship kita berlaku untuk 4 tahun, jadi di semua semester nanti akan ada potongan-potongan yang Clivelino dapatkan. Untuk tahu berapa scholarship yang didapatkan, silahkan coba jalur entrance test-nya apabila Clivelino sudah kelas 12. Oh iya, sekedar mau nanyakan saja, teman-teman di sini udah kelas 12 semuanya atau masih ada kelas 11 atau kelas 10? Sini campur Mister, ada yang kelas 12, 10 dan 11. Ya. Baik, jadi kalau misalnya teman-teman masih kelas 10 atau kelas 11 belum bisa apply nih untuk scholarship-nya. Nanti silakan mungkin ini jadi bisa informasi aja dulu buat teman-teman. Jadi teman-teman ada gambaran nih atau udah ada mungkin sebagai jadi salah satu option buat teman-teman nanti melanjutkan setelah teman-teman lulus SMA. Nah, buat kelas 12 baru teman-teman bisa apply scholarship-nya gitu. Dan untuk biaya scholarship-nya nanti tergantung berapa dari hasil yang teman-teman dapatkan nantinya. Jadi kalau mau tahu berapa scholarship yang didapatkan, silahkan nih teman-teman coba untuk interview session atau jalur non-test scholarship-nya dulu. Gitu teman-teman. Oke, apakah sudah lumayan menjawab Clivelino? Oke, thank you Clivelino. Oke, mungkin buat teman-teman yang lainnya, ada pertanyaan lagi mungkin? Silahkan. Halo Sir, aku mau nanya. Oke, silahkan Gleniel. Jadi tadi aku ngelihat ada partnership dengan NUS kan ya? Iya. Nah, itu untuk program partnership dengan NUS-nya hanya untuk internship program aja atau mungkin bisa ada exchange-nya, Kak? Oke, jadi kalau untuk student exchange-nya kemungkinan kita kalau kemarin kita ada dengan UNSW ya, gitu. Cuma kalau untuk NUS kita kemarin ada internship, gitu. Sebagai salah satu contohnya kemarin ada student kita namanya Resel ya, dia internship di NUS. Karena internship-nya bagus, dia langsung mendapatkan tawaran pekerjaan untuk bekerja di NUS. Dan salary-nya itu lumayan banget gitu. Tapi kalau untuk student exchange, kita masih bekerja sama dengan UNSW dan juga university ada juga yang namanya Tunghai di China, lalu juga dengan UCSI. Seperti itu, Gleniel. Kalau untuk NUS masih program internship. Thank you. Oke, makasih. Sama satu lagi boleh, Kak? Oh, boleh, silakan. Jadi temenku emang ada yang kepengen masuk I3L mungkin, tapi dia dari lulusan IB diploma. Nah, kalau untuk IB ada link requirements-nya? Kalau untuk IB, itu nanti silakan saja disubmit dulu untuk IB certificate-nya atau IB report-nya ya. Dan nanti silakan disubmit, dan nanti akan kita coba convert ke nilai atau kurikulum Indonesia. Gitu. Tapi boleh dicoba dulu dengan asalkan sudah lulus ya, sudah lulus IB certificate-nya atau sudah punya IB diplomanya, sudah lulus year 12-nya, silahkan langsung bisa apply. Seperti itu, Gleniel. Oke, makasih. Sama-sama, thank you, Gleniel. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi mungkin, silahkan. Oke, ada dari Amanda Feodora. Oke, mau bertanya, apakah nanti di I3L belajarnya berbicara full bahasa Inggris? Sebentar, aku akan buka dulu. Oke, apakah belajar full bahasa Inggris? Soalnya kurang mengerti soalnya saya pribadi mengerti bahasa Inggris, namun kurang bisa speakingnya, masih terpatah-patah. Oke, baiklah Amanda. Itu adalah
hal-hal yang banyak sekali sering dialami oleh student-student di I3L. Karena basically kita nggak cuma terima student dari international school aja, tapi juga banyak student-student dari kurikulum nasional. Jadi mungkin kadang-kadang ya banyak yang merasa kurang pede gitu. Tapi nggak perlu khawatir nanti Amanda. Kalau misalnya Amanda memang mau coba untuk masuk scholarship I3L ya, nanti apabila Amanda sudah kelas 12, nanti kita akan ada divisi-divisi yang akan membantu Amanda nantinya. Gitu. Cuman aku yakin lah kalau dari Gonzaga sih pasti aku yakin bahasa Inggrisnya pasti bagus. Cuman mungkin butuh waktu untuk beradaptasi aja karena belum terbiasa gitu. Semuanya it's all about timing sih. Itu juga belum terbiasa. Gitu. Kalau untuk bahasa Inggris tentunya teman-teman udah pasti ngerti karena udah belajar dong dari SMP atau bahkan dari SD udah belajar tentang bahasa Inggris ya. Dan nanti untuk divisi yang akan membantu teman-teman adalah yang pertama kita ada EPC atau English Preparation Class. Jadi teman-teman sebelum belajar, apabila nanti dari interview sessionnya memang harus mengambil kelas tambahan, kita ada English Preparation Class yang akan membantu teman-teman untuk mempersiapkan bahasa Inggris, juga membantu untuk improve English skill-nya teman-teman. Nggak cuma itu aja. Nanti setelah mengikuti English Preparation Class, di saat masa belajarnya juga ada divisi yang namanya CLS atau Community Language Support yang akan membantu teman-teman dalam berbahasa Inggris juga, lalu dalam membantu teman-teman namanya untuk dalam hal academic writing. Jadi akan ada yang membantu teman-teman nih, karena untuk academic writing ini agak berbeda ya teman-temannya dibandingkan English biasa. Nanti akan ada divisi CLS yang akan membantu teman-teman nantinya. Jadi nggak perlu takut gitu. Dan itu sudah sering banget sih dialami oleh student-student di I3L dan ISB yang memang juga berasal dari sekolah dengan kurikulum nasional atau menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Tapi amazingnya mereka sudah bisa rata-rata sudah bisa, apabila setelah mengikuti English Preparation Class, mereka bisa improve nih untuk English-nya sehingga bisa mengikuti kuliah-kuliah di I3L. Seperti itu Amanda. Jadi Amanda nggak perlu takut ya, karena akan ada yang membantu Amanda nantinya dari divisi di I3L atau SB yaitu Community Language Support atau English Preparation Class. Demikian Amanda. Mungkin menjawab ya. Oke, thank you Amanda. Mungkin dari teman-teman yang lainnya ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Kalau misalnya nggak mau open mic, boleh langsung ketikkan di kolom chat, silahkan mungkin teman-teman. Oke, apakah ada pertanyaan? Masih ada teman-teman pertanyaan, boleh ya? Kita masih ada waktu. Nggak usah malu-malu teman-teman, mau nanya apa saja mengenai I3L dan ISB, silahkan. Mungkin nanti lebih enak secara pribadi mungkin ya, Miss. Oh iya, boleh. Karena kalau teman-teman mau kontak langsung juga silahkan teman-teman. Oke, nah sekedar mengingatkan kembali teman-teman, tadi kita udah share link questionnaire, jadi buat teman-teman mohon dibantu untuk mengisinya, atau juga kalau misalnya ada pertanyaan, teman-teman bisa drop question juga di link questionnaire-nya. Oke, baiklah mungkin sekian saja ya Ibu Prisma ya. Ya. Waktunya masih ada Ibu mungkin? Sisa 6 menit lagi, Mister. Oh, sisa 6 menit lagi, oke. Mungkin kita masih tunggu nih dari teman-teman apakah sudah ada pertanyaan lebih lanjutnya atau belum. Silahkan teman-teman kalau ada pertanyaan. Monggo, silahkan. Teman-teman mohon bantuannya untuk mengisi link yang telah dibagikan ya teman-teman ya. Iya, terima kasih. Oke. Oke, mungkin sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin tidak ada lagi ya. Oke, baiklah kalau gitu Ibu. Berarti. Baik. Oke, baiklah. Oke, karena tidak ada yang menanyakan lagi, tapi kalau misalnya nanti baru kepikiran pertanyaannya tapi sesinya udah selesai, nanti teman-teman bisa hubungi aku secara langsung ya. Nggak perlu malu-malu, langsung chat aja. Gitu. Mau nanya-nanya aja juga nggak apa-apa. Kalau misalnya masih ke kelas 11, nanti mau nanya-nanya kira-kira nanti di kelas 12 gimana Kak? Nanti aku prosesnya apabila aku sudah kelas 12, nanti juga boleh ditanyakan. Terutama buat kelas 10 dan 11 nanti bisa menanyakan untuk di masa depannya, atau buat yang udah kelas 12 mau nanya atau mau ikut jalur scholarship-nya, nanti silahkan langsung hubungi aku aja teman-teman. Oke, baiklah. Demikian presentasi dari saya ya untuk program I3L dan juga ISB. Terima kasih waktunya nih buat teman-teman sekalian dan juga buat Ibu Prisma. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Oke. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya, dilindungi dari penyakit COVID-19 ya. Dan tetap semangat nih buat teman-teman walaupun dalam masa pembelajaran online seperti ini. Aku yakin teman-teman pasti udah kangen dengan teman-temannya, udah kangen dengan sekolahnya ya. Cuma dalam keadaan seperti ini ya kita cuma bisa berharap bahwa keadaan ini, dan kita yakin bahwa keadaan ini akan kembali seperti semula secepatnya. Oke, terima kasih atas waktunya buat teman-teman. Tetap semangat dan salam sehat selalu. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih Mr. Lindo atas presentasi dan informasinya. Kami mengucapkan terima kasih banyak ya Mr. ya.
Nanti mungkin anak-anak kami akan chat secara langsung ke Mr. Boleh, Lindo. silakan. Kalau ada yang mau tanya, silakan boleh chat langsung. Terima kasih. Terima kasih banyak Mr. Lindo. Terima kasih banyak teman-teman. Oke. Jangan lupa diisi linknya ya. Terima kasih semuanya. Terima Jangan lupa kasih di link-nya. teman-teman. Thank Terima you. kasih Miss Alfrida. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, thank you. Saya izin live ya, Bu ya. Iya, Mister. Terima kasih banyak. Oke, thank you semuanya. Selamat siang. Siang.